Selamat datang kembali para pemirsa yang berbahagia. Kita bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Tidak diragukan lagi, perkataan dan tindakan Yesus termasuk tanda-tanda keajaiban yang Ia buat menyatakan dirinya sebagai Mesias. Namun, hal-hal ini masih kurang cukup meyakinkan bagi banyak orang pada zaman Yesus dan juga beberapa orang di zaman sekarang juga. Mari kita dalami bersama apa yang dikatakan oleh para saksi mengenai identitas Yesus. Bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rio Sitepu, Direktur Komunikasi Daerah Kalimantan Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang keempat, kuartal keempat di tahun 2024 dengan judul Saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias. Sebelumnya ada kesaksian-kesaksian berupa salam yang ingin saya bacakan terlebih dahulu yang datangnya dari para pemirsa yang setia mengikuti program ini dari pekan ke pekannya. Nama-nama berikut adalah nama-nama yang kalau menurut memori saya belum pernah baca dan inilah salam-salam dari mereka. Seperti Kasim Lokuman, Kevin Kane, Leong Tumbal, Kupang Now di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Stephen Lee Mokoginta, Kasim Sucipto, Devi Lomban di Jemaat Mispa Girian Indah, Bitung, Sulawesi Utara, dan juga Heminola Bangun, Melkias Yeblo di Papua. Untuk nama-nama dan juga salam bagaimana mereka merasa terberkati secara pribadi dengan diskusi Sekolah Sabat yang mereka ikuti pekan lalu, Pendeta Rio Sitepu boleh berikan salam balik dan juga mungkin semangat untuk terus mempelajari firman Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudari semua yang dari waktu ke waktu mengikuti pelajaran Sekolah Sabat ini. Kami berdoa semakin terberkati dan biarlah melalui kegiatan ini kita semakin dekat kepada Tuhan dalam rancangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Itulah harapan kita bersama. Terima kasih Pendeta Rio. Berikutnya saya lanjutkan rangkaian nama-nama yang ada di kolom salam untuk Pendeta Sony Situmorang. Seperti Santa Mariati, Sonjen Lumban, Duharu di Gereja SDA Lahat Datu Sabah Malaysia yang mengatakan sangat membantu persiapan kelas Sekolah Sabat di gereja. Berikutnya dari Weli Pandeirot di Jemaat Kamanga, Minahasa, Sulawesi Utara, Johnny Disim, Ana Sembiri, Beatrice Hansel, Janasip Tamingan, dan juga Ade Risa Kota di Ambon. Kalau saya lihat kebanyakan salam dari pekan lalu itu datangnya kebanyakan dari Indonesia bagian timur, Pendeta. Ada Kupang, Ambon, Papua, dan juga Sulawesi Utara. Apa tanggapan Pendeta bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur? Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa, khususnya dari nama-nama tadi ada Sentas, Weli, dan lain-lain. Benar, terima kasih karena saluran ini berkat bagi kita di Indonesia Timur dan tujuan utama kita sebenarnya agar kita semua boleh lebih giat belajar Alkitab dalam Sekolah Sabat dan semoga apa yang kami tampilkan membantu dan kami menerima kritik atau saran membangun agar kedepannya acara ini lebih bagus lagi. Terima kasih, tetap semangat dan Tuhan berkati. Terima kasih sekali untuk tanggapan yang hangat dan juga meriah dari waktu ke waktunya. Kami sangat mengapresiasi. Baiklah saudara, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran keempat dengan judul Saksi-saksi tentang Kristus sebagai Mesias, terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pendeta Rio Sitepu, bolehkah buka diskusi kita dengan doa? Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, memohon kuasa Tuhan, berkat Tuhan, dan urapan Tuhan kepada kami semuanya, sehingga pada saat kami bersama-sama belajar pelajaran Sekolah Sabat ini, mengubahkan kehidupan kami semakin hari semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Berkati kami semua, biarlah berkat Tuhan menyertai kami, memberkati hamba Tuhan, Pendeta Sony, IP, dan juga semua kami yang bersama-sama belajar pada saat sekarang ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan buka kembali Alkitab ke dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Kali ini kita akan masuk dari pasal yang ketiga dan seterusnya.
Jika perkataan dan tindakan Yesus kurang meyakinkan orang-orang saat itu, bisakah kesaksian-kesaksian alias kata-kata orang lain yang berinteraksi langsung dengan Yesus meyakinkan orang pada zaman itu ataupun kita sekarang yang sedang membaca Alkitab? Kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah, Pendeta Rio Sitepu, menurut pelajaran sekolah Sabat ini, ada orang-orang yang berekspektasi apakah mungkin Yohanes Pembaptis adalah sang Mesias yang dijanjikan. Lalu apa? Bagaimana Yohanes Pembaptis menanggapi ekspektasi tersebut? Dan bagaimana pada saat dia menanggapi, malah dia membawa perhatian orang kepada Yesus yang menurut dia adalah sang Mesias tersebut. Silakan Pendeta Rio. Terima kasih, IP. Kalau kita belajar pada pelajaran hari Minggu ini, kita melihat ada satu sosok yang namanya Yohanes Pembaptis. Kita harus ingat bahwa di masa itu, bangsa Israel itu berada pada masa penjajahan bangsa Roma, dan satu kerinduan besar bagi orang-orang yang dijajah, tentunya kebebasan ataupun kemerdekaan. Jadi, dua hal yang bersifat kemerdekaan di sini. Yang pertama, kemerdekaan dari penjajahan bangsa Roma, dan kemudian adalah kebebasan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada manusia bahwa Mesias ataupun Kristus akan datang untuk memberikan damai sejahtera dan kelepasan kepada setiap manusia. Jadi di zaman itu selain dari kerinduan untuk bebas dari penjajahan, tapi kerinduan untuk kedatangan Mesias ataupun Kristus itu jauh lebih besar yang diharapkan oleh orang-orang di zaman itu. Kalau kita lihat adalah di pelajaran khusus ini, hari Minggu ini khususnya, orang-orang di zaman itu mengharapkan ada dua. Yang pertama dia mengharapkan dua Mesias yang dikatakan, yang satu adalah imam dan yang lainnya adalah raja. Jadi selain mereka bebas dari dosa, mereka juga ingin seorang raja yang nantinya akan memimpin bangsa Israel pada saat mereka lepas dari pemerintahan Roma. Jadi pada saat kerinduan itu mendalam di hati orang-orang Israel di zaman itu, muncul seorang tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis, dan pada saat Yohanes Pembaptis muncul, maka muncullah harapan kepada orang-orang yang tertindas oleh karena penjajahan di saat itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam Alkitab Yohanes, dalam kitab Yohanes khususnya, maka ada orang yang datang kepada Yohanes bertanya, apakah engkau yang kami nanti-nantikan itu? Jadi kata-kata yang dinanti-nantikan itu artinya ada harapan dari orang banyak berharap bahwa Yohanes itulah yang akan menjadi imam ataupun menjadi raja kepada bangsa Israel yang saat itu berada pada masa-masa yang sulit. Kalau kita lihat pelajaran sekolah Sabat kita, ya ini salah satu contoh yang baik bagi kita. Bisa saja kalau secara manusia, mengambil keuntungan dari hal tersebut. Tetapi Yohanes mengetahui betul-betul tujuan dia dikirim oleh Allah. Sehingga dia katakan, ya bukan saya katanya. Aku bukanlah Mesias. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-20, sangat jelas dia menunjukkan kepada orang banyak, saya bukan Mesias katanya. Saya bukan siapa-siapa. Bahkan katanya membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Jadi ini contoh ataupun bukti kerendahan hati dari seorang yang bernama Yohanes menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa dan yang dinantikan itu adalah Kristus Mesias yang nantinya akan ditunjukkan oleh Yohanes kepada orang banyak khususnya pada saat itu. Mungkin seperti itu singkat untuk pelajaran hari Minggu ini. Oke. Terima kasih sekali Pendeta, singkat tapi sudah cukup jelas untuk menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis mengakui dirinya bukan sebagai Mesias, malah dia mengutip Yesaya 40 dan juga yang kita baca dalam Yohanes 1 ayat 23 bahwa dia adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan sang Mesias tersebut. Pendeta Sony, kalau saya lihat dari kesaksian Yohanes Pembaptis, saya bisa melihat bahwa umat Advent sekarang ini perannya sebenarnya sama seperti Yohanes Pembaptis gitu ya. Kita mau memperkenalkan orang kepada sang Mesias yang nanti akan datang juga. Jadi bagaimana pendeta mau motivasi kita dan juga belajar dari Yohanes Pembaptis untuk memahami identitas dan juga peran kita sekarang di akhir zaman ini? Silakan pendeta. Baik, pertanyaan buat pemirsa, mana duluan lahir, Yohanes apa Yesus? Para pemirsa ya. Memang Alkitab secara tersirat menulis bahwa Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului apa? Yang mendahului Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika para pemirsa membaca Yohanes 1:23, maka dikatakan apa?
akulah suara orang yang bersuri padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi saya. Kenapa saya mulai dengan itu? Karena pertanyaan Ivy tadi mengatakan uh, kita punya peran, role of play itu mirip seperti Yohanes. Hanya saya sedikit berpikir begini, Ivy, Pastor Rio. Ketika orang-orang Farisi atau utusan orang Farisi ahli Taurat datang, memang apa yang sudah dibuat oleh Yohanes? Coba apa yang dibuat oleh Yohanes? Jadi ini kan seperti ada satu cerita, kalau istilah skrip atau penulis, ada ada yang kosong. Tapi keunikan dari Yohanes, dia tulis kalimat setelah dia menerangkan siapa Yesus, satu enarkein hologos, di ayat 19 dimulai siapa dirinya. Apa maksudnya? Untuk memadukan bahwa dia melakukan itu hanya untuk apa? Untuk menjalankan misi. Coba Ivy sebagai ekspresi Yohanes ya, ekspresi Yohanes. Ivy baca paragraf ketiga. Ya, juga Yohanes membaptis dengan air, tetapi Kristus akan membaptis dengan Roh. Yohanes tidak layak untuk melepaskan tali kasut Yesus. Kristus lebih diutamakan daripada Yohanes, karena ia sudah ada sebelum Yohanes. Yesus adalah anak Allah, dan Yohanes hanya mengarahkan kepadanya. Dengan kata lain, ada effort yang Yohanes sudah buat. Makanya nanti di satu kisah ketika ada orang bertobat, murid-murid bertanya, apakah engkau sudah dibaptis? Oh, saya dibaptis oleh baptisan Yohanes. Ini baptisan Yesus. Tapi, itu kita akan belajar pada yang berikutnya. Tapi ketika mengarah kepada peran kita, maka terus terang, sama seperti Yohanes, maka peran kita sama. Hanya kalau Yohanes secara fisik dia berperan dengan Yesus, maka kita sekarang secara apa? Secara pekabarannya, secara karakternya, secara figurnya. Bahkan satu hal yang paling luar biasa, karena ini mengarah kepada kita sebagai anggota gereja Advent, sebagai umat-umat Tuhan, kita menerangkan dia sebagai apa? Juru selamat itu dalam konteks aplikatif. Maksudnya aplikatif adalah kehidupan sehari-hari. Dan kenapa harus begitu? Coba Ivy paragraf terakhir dibaca. Pada zaman di mana jalan berlubang dengan penuh dengan batu, para hamba kadang-kadang diutus mendahului raja untuk meratakan permukaan jalan dan menyingkirkan tikungan-tikungan tajam untuk melancarkan perjalanan raja. Jadi, dalam kegelapan nubuat, Yohanes datang untuk mempersiapkan hati orang-orang bagi Yesus. Yohanes datang mempersiapkan hati buat Yesus, kita pun demikian. Terminologi batu, jalan berlubang, tajam ini artinya apa? Masih ada yang tidak rata. Artinya pekabaran tersebut belum rata ke seluruh dunia. Masih banyak lubang-lubang hitam yang tidak dapatkan pekabaran Yesus. Tugas kita adalah itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sony sudah menyoroti kembali identitas dan juga peran kita di akhir zaman ini. Dan untuk memperdalam penjelasan Pendeta Sony, saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Kalau menurut saudara Yohanes Pembaptis sukses menjalankan peran ataupun tujuan hidupnya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menilai kesuksesan kita dalam hal-hal rohani, dalam peran dan juga identitas kita sekarang ini? Baiklah, kita akan lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Anak Domba Allah. Inilah istilah yang Yohanes Pembaptis katakan untuk memperkenalkan siapa Yesus yang ada di lokasi waktu dia sedang mengatakan hal ini. Nah, pertanyaan pertama Pendeta Rio, di antara banyak konsep dan juga banyak istilah mengenai Tuhan Yesus, bisa saja dikatakan dia anak Allah ataupun anak manusia, begitu ya. Mengapa Yohanes Pembaptis memilih untuk memperkenalkan anak domba Allah kepada orang-orang pada saat itu? Kira-kira makna dan juga arti dari kata-kata ini apa? Jadi kalau kita pelajari pelajaran kita, di sini ada beberapa nama yang ditujukan kepada Yesus. Kalau kita lihat Petrus, dia menyebut Yesus itu adalah Mesias. Kemudian kalau kita lihat Nikodemus dalam pelajaran ini, dia sebut Rabi ataupun guru. Kemudian Filipus, dia menunjukkan Yesus itu sebagai seorang yang ditulis oleh Musa dan Nabi, dan juga dikatakan seorang yang berasal dari Nazaret. Sementara seorang yang bernama Yohanes ini menyebut dia sebagai anak domba Allah. Jadi ini nama-nama yang disematkan kepada Yesus menunjukkan tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Tapi satu konsep yang perlu kita angkat di sini adalah anak domba Allah. Jadi pada saat
Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan kemudian dibaptiskan, mungkin konsep beberapa orang adalah bahwa Yesus akan menjadi seorang raja di kemudian hari. Dia akan menjadi seorang Mesias yang maksud saya melepaskan dari penjajahan bangsa Roma. Ini harapan-harapan orang pada saat itu. Tetapi pada saat Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus, melihat Yesus, dan pada saat dia mendengarkan Allah berbicara, ya, inilah anak yang kukasihi, maka Yohanes Pembaptis ini dia melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kenapa dengan cara pandang yang berbeda? Karena Yohanes Pembaptis mengetahui jelas dalam kitab Yesaya, khususnya Yesaya pasal yang ke-53 yang ke-7, dia sangat tahu dengan jelas bahwa anak domba Allah itu ataupun Yesus itu bukan akan menjadi raja di dunia ini, tetapi dia akan seperti seekor domba yang akan dibantai, ya, artinya mati untuk dosa-dosa manusia yang hidup di dunia ini, ya. Dosa bagi Yohanes, bagi kita semua. Jadi dari cara pandang Yohanes Pembaptis adalah dia menyaksikan, mengetahui bahwa Yesus inilah domba Allah sebenarnya yang akan mati dan kemudian akan dibantai untuk ya kita orang-orang berdosa. Jadi Yohanes Pembaptis sangat mengerti betul dan dia sangat tahu betul siapa Yesus itu. Bagaimana dia bisa tahu siapa itu Yesus? Tentunya karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga dia tahu seperti apa pengorbanan Yesus untuk manusia yang berdosa. Ya. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih pendeta. Kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis dengan uniknya menjelaskan identitas dan juga misi Yesus pada saat itu. Mematahkan ekspektasi-ekspektasi orang tentang siapa Mesias yang mereka harapkan untuk datang ke dunia ini. Pendeta Sony boleh tolong lanjutkan lebih lanjut, mengapa Yohanes Pembaptis memilih anak domba Allah sebagai perkenalannya kepada Yesus sendiri dan juga menunjukkan kepada keselamatan dan juga kayu salib yang akan dilihat oleh banyak orang. Seperti di awal ketika kita memulai pelajaran Yohanes, maka Yohanes menulis surat Yohanes bukan hanya kepada satu golongan, ya. Artinya dia ingin agar semua pembacanya mengerti. Ingat, saya selalu ulang ini lagi-lagi, tulisan Yohanes untuk para pembaca, dan cara dia mengenalkan Yesus itu sangat-sangat lain daripada yang lain. Mengapa dia memilih anak domba Allah? Ketika kita merujuk kepada nubuatan pertama di Alkitab, yaitu Kejadian 3:15, maka kalimat di sana ada kata-kata apa? Keturunannya dan keturunanmu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, keturunanmu akan mematok tumitnya. Dengan kata lain, secara teologis, secara doktrinal, itu kita artikan sebagai apa? Janji tentang penebus yang akan datang. Dan penebus yang akan datang itu merupakan pribadi yang nanti tidak akan melawan. Artinya tugasnya datang untuk berkorban. Kan begitu. Makanya Ellen G. White tulis di Alpha Omega kata pembantaian. Tadi Pak Sori sudah singgung. Ya karena begitu. Domba itu tidak, coba saudara lihat di sosial media mana-mana bagaimana proses pembuatan daging domba. Nggak ada melawan. Lain dengan kerbau, lain dengan yang lain, melawan. Ayam aja melawan. Tapi domba bagaimana? Ditarik nurut. Ikut. Artinya ini, dia tidak punya option. Tidak ada choice. Tidak ada apa-apa opsi lain. Makanya Yohanes menggunakan kalimat yang paling soft, paling lembut. Walaupun seperti yang dikatakan bahwa kata Mesias sebenarnya itu artinya apa? Mesaya. Penyelamat bangsa. Juru selamat bangsa. Dalam konteks berpikir orang Yahudi, mereka masih selalu gini. Mereka selalu berfokus pada diri mereka atau egosentrisnya muncul. Dia datang buat gua, buat saya. Buat kami, buat bangsa kami. Makanya ada muncul kata, oh, Mesias. Sebenarnya Mesias ini bukan konteks rohani dalam konteks bangsa Yahudi. Tapi Mesias ini itu juru selamat, penyelamat bangsa ini dalam konteks kerajaan atau hal-hal yang mengandung pertumpahan darah. Tapi di sini benar, pertumpahan darahnya benar. Bedanya apa? Pertumpahan darah untuk siapa? Untuk keselamatan kita. Lebih jelasnya, Ivy boleh baca paragraf kedua. Pernyataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak domba Allah mendukung tujuan Injil Yohanes, yaitu untuk memberikan pemahaman yang baru tentang karya dan sifat Mesias. Yesus memang akan menjadi penggenapan dari janji sistem pengorbanan, kembali kepada janji tentang penebus.
yang pertama kali diberikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Lihat, saya garis bawahi 3 itu. Pertama, memberikan pemahaman tentang karya, lalu sifat Mesias. Jadi beda kata Mesias ini pemikiran Yahudi sama pemikiran pribadi yang lain artinya. Lalu kedua, kata janji sistem pengorbanan. Kemudian jadi janji tentang penebus. Dan disinggung mengenai Kejadian 3:15. Dengan kata lain, lanjutkan lagi sedikit lagi. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjuk kepadanya sebagai anak domba Allah. Sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat 7. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pelajaran kali ini mengajak kita untuk merenungkan secara pribadi apa makna anak domba Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Mungkin di antara banyaknya hal kita bisa memperkenalkan Yesus kepada orang lain, jarang sekali keluar dari bibir kita untuk mengatakan bahwa dialah yang datang untuk mati dan menyelamatkan kita. Mungkin itu yang akan membantu kita untuk merenungkan pelajaran kali ini. Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Dua Murid Yohanes Pembaptis. Di lokasi di mana Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah dan juga membaptiskan orang-orang, ada Yesus di situ dan juga ada dua orang pengikutnya yang kemudian nanti akan menjadi pengikut Yesus. Nah, apa reaksi dari dua orang ini, pendeta, ketika dia mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan dialah Mesias? Wah, langsung ngapain dua orang ini? Dan apa yang bisa kita pelajari ketika kita mengenal Yesus sebagai Mesias? Harusnya kita berlaku seperti itu juga. Silakan, pendeta Rio. Di pelajaran ini kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu memiliki dua orang murid yang dekat dengannya. Yang pertama di sini dikatakan adalah Andreas dan juga yang kedua adalah Yohanes. Jadi dua orang ini sudah sering mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang siapa itu Mesias, seperti apa Mesias, dan seperti apa karakter Mesias itu, dan apa tujuannya datang ke dunia ini. Jadi dua murid ini bukanlah orang yang baru saja mengenal akan kebenaran, tetapi mereka sudah banyak mendapatkan pelajaran dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan tentunya mereka sebagai orang yang murid Yohanes Pembaptis merindukan untuk bertemu dengan seseorang yang sering disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga pada saat mereka mengetahui orang yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah Yesus itu sendiri, maka pelajaran sekolah sahabat kita katakan kedua murid yang dekat dengan Yohanes Pembaptis itu meninggalkan Yohanes Pembaptis dan kemudian mengikuti Yesus. Di sini kata mengikuti Yesus ini bukan berarti bahwa mereka artinya memberontak ataupun seperti tidak setia kawan kepada Yohanes Pembaptis, tidak. Tetapi karena dua murid ini mengenal ataupun merasa bahwa dia harus mengikuti sesuatu yang lebih besar, ya, sesuatu yang memang adalah Mesias yang telah dinanti-nantikan, dan maksud saya motif dari dua orang murid Yohanes ini meninggalkan Yohanes Pembaptis bukanlah motif untuk ya sesuatu yang tanda kutip untuk keuntungan pribadi, tidak. Tapi pada saat itu konsepnya adalah untuk mengikut seorang yang akan membebaskan manusia dari dosa. Saya sangat menarik bagi saya di sini adalah pada saat mereka tahu siapa itu Yesus, saya suka dengan Andreas, ya. Andreas itu pada saat dia tahu Yesus itu adalah Kristus ataupun seseorang yang dinantikan, maka dia pulang ke rumah, dia cari saudaranya yang bernama Simon ataupun Petrus, dan kemudian dia katakan kepada saudaranya bahwa dia telah menemukan Mesias yang ditunggu-tunggu selama ini. Jadi kabar baik itu tidak hanya berhenti kepada seorang yang bernama Andreas, tapi kerinduan Andreas adalah bahwa seluruh, ya pada saat itu saudaranya, ya, kerinduan Andreas adalah dia memberitahukan kebenaran itu kepada saudaranya yang bernama di sini katakan ya Petrus, ya, ataupun Kefas. Jadi satu hal yang saya dapatkan dari pelajaran sekolah sahabat ini adalah bahwa pada saat kita tahu tentang kebenaran, ya, maka satu hal yang penting adalah kita harus memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang yang paling terdekat dengan kita. Siapa itu orang-orang terdekat kepada kita? Mungkin saja itu saudara-saudara kandung kita. Bisa saja itu ibu atau ayah kita.
atau orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita lihat ini mungkin seperti, kalau saya ilustrasikan, seperti Yerusalem kita lah ini. Jadi Andreas memberikan satu pelajaran bahwa pada saat dia tahu kebenaran, mendapatkan kebenaran itu, maka dia membagi-bagikan kebenaran itu kepada, ya kalau di sini terkhusus kepada orang yang dekat dengan dia. Jadi Yohanes di sini, ya, maksud saya Injil Yohanes ini sedang menunjukkan siapa Yesus yang sedang memberikan kabar baik kepada seluruh dunia. Jadi yang saya tangkap dari pelajaran pada hari Selasa ini berbicara tentang dua orang murid Tuhan Yesus yang pertama-tama. Ya, kalau pelajaran Selasa kita katakan ada tiga, ditambahkan satu lagi nanti. Ya, Andreas, Petrus, dan Yohanes, yang kemudian tiga-tiganya akan menjadi murid inti dari 12 murid Tuhan Yesus yang asli. Jadi ini adalah tiga murid inti ya dari 12 murid Tuhan Yesus yang nantinya bersama-sama dengan Yesus. Jadi Andreas, Yohanes, dan juga disebut dengan Petrus ataupun Kepas di pelajaran sekolah sahabat kita ini. Mungkin ini yang saya bisa bagikan, Ivy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, observasi yang menarik. Dan kita lihat adanya chain reaction atau reaksi berantai begitu ya. Karena mereka bertiga, makanya ada kita sekarang. Makanya jangan kita pelit-pelit untuk menyampaikan apa yang kita pelajari atau yang kita alami selama mengenal Yesus. Nah, uniknya Pendeta Sony Situmorang, tadi juga Pendeta Rio sudah sebutkan, niatnya Andreas adalah untuk memperkenalkan Yesus kepada saudaranya si Petrus. Tapi malah ketika Yesus dan Petrus bertemu, Petrus kaget gitu, ternyata Yesus sudah mengenal dia duluan. Apakah ini yang dinamakan penginjilan secara holistik begitu ya? Belum ada ajaran, belum ada doktrin yang disampaikan, tetapi dengan mengetahui bahwa Yesus mengenal saya dan saya mau mengenal Yesus, itu sebenarnya adalah inti dari penginjilan atau pengenalan akan Allah kita. Silakan Pendeta Sony. Ketika bicara mengenai penginjilan, maka itu skopnya besar, dan kalimat Yesus mengenal saya dan saya mengenal Yesus merupakan suatu confession, pengakuan kita sebagai seorang yang beriman. Jadi jangan ditinggalkan bahwa ketika saya mengakui Yesus itu sudah ada unsur iman, faith. Nah, kembali saya ulangin, pistis atau piste itu ada. Nah, dalam konteks ini pertanyaannya adalah ketika bicara mengenai holistik, ya tentu saja terus terang saya pribadi atau Ivy mungkin Pastor Rio, kapan pertama kenal Yesus? Jawaban yang paling gampang kapan? Waktu masih kecil diajarkan lagu Yesus cinta anak-anak, kan begitu. Kita hanya mengetahui sosoknya. Oh, ini siapa nih? Oh, ini bisa penyembuh. Siapa dia? Oh, tapi kita belum mengerti siapa sosok Yesus tersebut. Sama seperti orang dulu kenal Flash Gordon, Flash, atau Superman. Itu hanya bedanya konteksnya beda. Satu konteks dunia, satu konteks rohani. Lalu ketika tadi Ivy mengatakan apa tugas kita? Nah, ketika bicara mengenai tugas, sebelum ke sana saya mau tanya, sama nggak para pemirsa, sama kayak Yohanes Pembaptis dengan Yohanes murid Yesus? Nah, ini kan kadang-kadang kita agak sedikit. Itu berbeda, saudaraku. Nah, lalu di mana tadi dikatakan ketika Andreas datang, bahkan setelah bertemu dengan Yesus mereka mau tinggal. Tadi Pastor Rio sudah singgung. Tapi ada sesuatu hal yang saya ingin tekankan. Ketika buku Yohanes ditulis, ketika dua murid Yohanes ini, itu Simon Petrus, yang nanti namanya Kefas, atau Petrus nanti dalam arti lain itu mengarah kepada batu karang, batu penjuru. Mereka penulis pelajaran ingin menunjukkan bahwa, kamu yang sedang belajar sekolah sahabat, para pemirsa di Sabah, di Timur, di Barat, dan semuanya. Jangan cuma baca, tapi apa? Punya iman seperti siapa? Yohanes dan Andreas. Walaupun dalam konteks ini mereka mengharapkan suatu hal yang lain. Kita bisa baca nanti ketika saudara baca Yohanes keseluruhan, maka disinilah pertama-tama nanti setelah peristiwa ini nanti, maka murid-murid Yesus yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima akan datang. Namun supaya jangan lama-lama, pengalaman itu mirip seperti kita. Coba Ivy baca paragraf ke-3. Pengalaman itu pasti merupakan hal yang luar biasa karena tidak lama kemudian keinginan mereka adalah untuk membagikan pengalaman mereka kepada orang lain. Andreas, salah satu dari kedua murid itu, segera menemui saudaranya, Simon, dan berkata, kami telah menemukan Mesias. Ketika Andreas membawa saudaranya kepada Yesus, Yesus segera menunjukkan bahwa dia mengenalnya dengan berkata,
engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Yesus mengenal dan memahami Petrus, bahwa Yesus mengenal seseorang menjadi motif dari Injil Yohanes. Dengan bagaimana dengan kita? Hidup kita diubah. Kita mengenal Yesus ketika cara kita hidup, karakter kita menyerupai Dia. Terima kasih. Amin. Itulah yang menjadi perenungan kita di bawah dari pelajaran hari ini. Dengan cara apakah Kristus dan iman saudara di dalam Kristus telah mengubah hidup saudara? Dan perubahan apa lagi yang masih kita ingin lihat di dalam kehidupan kita? Baik, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kita lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Filipus dan Nathanael. Reaksi berantai yang kita lihat dari Andreas ke Petrus terjadi juga di dalam kehidupan Filipus kepada Nathanael. Dan ketika Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, ia mengatakan, datang dan lihatlah. Alias kalau sekarang nggak usah banyak omong lah ya, nggak usah banyak cincong, lihat aja sendiri gitu. Nah pertanyaannya sekarang Pendeta Rio, kalau zaman sekarang, mari datang kemana? Ayo lihat apa gitu. Jadi makna dan aplikasinya kalau kita lihat dari Filipus, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya, terima kasih IP. Jadi kalau kita belajar dari seorang yang bernama Filipus, Filipus juga hampir sama tadi seperti Andreas ya, yang juga rindu orang lain juga bertemu dengan Yesus. Tapi bedanya di sini adalah waktu Filipus memberitahukan kepada sahabatnya bersama dengan Nathanael ini, ada penyebutan yang disebut Yesus dari Nazaret. Kata Nazaret ini mungkin di zaman itu adalah seperti kota yang kecil, pedalaman mungkin, ataupun mungkin kota yang kita sering dengar banyak juga kejahatan di tempat itu. Jadi pada saat diperkenalkan Yesus dari Nazaret, tentunya Nathanael di sini katakan merasa nggak mungkin dong seseorang yang akan menjadi raja ataupun Mesias itu datang dari satu kota yang bernama Nazaret. Jadi waktu Filipus menyampaikan hal ini, Filipus mengetahui bahwa kalau dia berdebat, artinya kepada Nathanael, mungkin akan ada hal-hal yang panjang yang kemudian akan membuat miskomunikasi di antara mereka. Jadi Filipus mengetahui bahwa cara yang terbaik untuk memenangkan seorang yang bernama Nathanael ini adalah dia datang, dia melihat siapa itu Yesus, dan kemudian dia merasakan siapa itu Yesus. Jadi dalam ruang lingkup kita sekarang, sesuai dengan pertanyaan Ivy tadi, seperti apa di zaman kita sekarang? Kita juga sama seperti Filipus. Ya, kita harus menyatakan lihat, kemudian datang dan kemudian lihat. Datang kemana? Ya sebenarnya tidak usah jauh-jauh. Seharusnya pada saat kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Matius pasal 28 ayat 19-20 menyatakan bahwa kita ini adalah pekabar-pekabar Allah. Kita ini adalah ambasador-ambasador Allah, duta-duta besar Allah. Jadi sebenarnya kemana orang lain melihat? Ya sebenarnya dari hidup seorang yang Kristen itu sudah cukup. Ya pada saat dia melihat Ivy, pada saat dia melihat Pendeta Sony, dia sudah melihat karakter Yesus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan melihat saja mereka tahu, oh mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Mereka ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kata datang dan lihatlah ini menunjukkan bahwa pada saat orang melihat dan merasakan siapa orang itu, ya tentunya di sini Yesus, maka Nathanael bisa mengenal siapa itu Yesus. Apalagi kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan bahwa Yesus sudah mengetahui siapa itu Nathanael. Di sini katakan, kalau saya bacakan di paragraf terakhir, dikatakan seperti ini. Kemudian Yesus mengacu pada melihat dia di bawah pohon ara. Dan pernyataan kecil itu meyakinkan Nathanael. Yesus dengan wawasan ilahi telah melihat Nathanael sedang berdoa menyelidiki kebenaran di bawah pohon ara itu. Jadi ya Nathanael ini bukanlah orang-orang yang tidak serius dalam firman Tuhan, tidak serius kepada imannya. Tapi di sini kita ditunjukkan dia adalah seorang yang rajin berdoa, rajin menyelidiki Alkitab, sehingga dia layak untuk menjadi seorang yang bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya. Terima kasih Pendeta sudah membawa kita kepada zaman sekarang juga. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengenal Yesus dan bagaimana reaksi itu bisa berantai ke orang lain. Kalau kita mau jadi seperti Filipus dan juga Andreas tentunya ya. Menarik Pendeta Sony, kalau saya lihat sudah banyak cara memperkenalkan Yesus. Seperti yang Pendeta
Rio Sitepu tadi sampaikan, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Andreas sebagai Mesias. Filipus mengatakan dia Yesus dari Nazaret. Nathanael juga akhirnya mengakui Yesus adalah Rabi, anak Allah, dan juga Raja Israel. Yesus yang sama, tapi diperkenalkan secara berbeda kalau saya lihat tergantung pengalaman dan juga pengetahuan kita tentang Allah ataupun Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana pada akhirnya ketika kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain, selalu ada personal touch, sentuhan pribadi gitu ya. Dan ini yang pendeta tadi katakan tergantung iman kita kepada Yesus tanpa menutupi siapa Yesus itu sebenarnya. Boleh komen pendeta mengenai personal touch ini? Oke, ketika bicara mengenai personal touch, maka kita harus ingat metode Yesus. Dalam method of Jesus in Christ, apa tuh di mana ditulis Ministry of Healing. Oh, tapi sebelum sana. Benar Ivy katakan tadi, Filipus berasal dari Bethsaida, kemudian sama seperti Yohanes dan Andreas ya. Lalu bertemu juga dengan Nathanael, Filipus dan Nathanael. Kemudian juga dari cara mereka menerangkannya berbeda-beda. Pernah nggak, Vi, kamu diterangkan atau dikenalkan oleh 3 teman kamu? 1 teman SD, 2 teman SMP, yang ketiga teman SMA. Sama-sama mengenal. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. The way cara mereka berlalu pasti berbeda. Kenapa? Kenapa berbeda? Kembali kepada hubungan. Sebagai contoh, ada seorang teman, dia di pandangan mata orang itu kurang baik. Tapi temannya yang sudah kenal sama dia, perlakuannya baik. Sama seperti ini, ketika Ivy bicara mengenai personal touch, maka paragraf terakhir atau paragraf kedua terakhir menerangkan hal tersebut. Coba Ivy boleh baca paragraf kedua terakhir. Yesus mengatakan kata-kata yang baik tentang Nathanael, menyebutnya sebagai seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Nathanael tentang Yesus. Nathanael menanggapi dengan terkejut karena dia belum pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Ketika pemirsa baca kalimat ini, apa yang ada di pemikiran kita? Ivy coba baca satu kalimat aja, paragraf kedua. Nathanael tampaknya berprasangka buruk terhadap kota kecil Nazaret. Satu lagi. Tentunya seorang raja tidak akan datang dari lokasi yang terpencil. Perbedaan utama adalah Nathanael itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya a priori, mengambil kesimpulan sebelum mengetahui siapa dia. Sedangkan Yesus di sini dia melihat dari hatinya, ingat mengarah kepada iman. Sama seperti itu kita pun demikian. Cara saya mengenalkan Yesus, cara Pastor Rio mengenalkan Yesus, cara Ivy mengenalkan Yesus tergantung hubungan Anda dengan Yesus bagaimana. Saya selalu katakan para pemirsa, terkadang kala saya sebagai pendeta legalis, ritualis. Sehingga saya mengenalkan Yesus sebagai seorang yang legalis dan ritualis. Tapi ketika Pastor Rio pendekatannya, ia seorang yang yang aplikatif, seorang yang yang pribadi yang suka menolong langsung. Lalu Ivy katakan Yesus seorang yang lemah lembut. Kita berbeda, tapi tujuannya satu. Namun di atas semuanya, sama seperti Filipus dan Nathanael, maka karakter mereka itu mengarah kepada kita. Tergantung bagian mana yang saya pilih, Filipus kah atau Nathanael. Tapi ingat, satu ayat Alkitab saya lupa di mana itu, mungkin Ivy lihat, Yesus itu sama baiknya sekarang, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya Yesus tidak berubah, tapi orang-orang yang memperkenalkan itu yang berubah. Yesus punya kasihnya besar, tapi orang-orang yang dikasihnya itu yang berubah. Terima kasih. Terima kasih. Itu di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Baik, terima kasih Pendeta Sony sudah menekankan kepada kita pentingnya apa yang kita sebut sekarang penginjilan perorangan, kesaksian pribadi, gitu ya. Boleh berbeda-beda satu dan yang lainnya, tapi ada kuasa karena ini semuanya mengenai Yesus yang adalah juru selamat kita. Baiklah, terakhir kita akan ke pelajaran hari Kamis, kita akan melihat kesaksian dari Nikodemus. Apa yang disaksikan oleh Nikodemus, Pendeta Rio Sitepu, dan apa katanya mengenai Yesus? Terima kasih, Ivy. Jadi kalau kita belajar tentang seorang yang bernama Nikodemus ini bukanlah orang biasa, bukan orang awam biasa,
tetapi Nikodemus adalah orang yang spesial yang ada di lingkungan orang Ibrani pada saat itu. Dia adalah salah satu dari 71 orang yang terdaftar sebagai anggota Sanhedrin. Jadi banyaknya orang di zaman itu, dia adalah salah satu tokoh agama yang eh, menjadi salah satu special one di 71 orang itu. Kalau kita berbicara atau belajar sedikit tentang Sanhedrin, maka kita akan mendapati bahwa ada 3 kelompok yang bisa masuk menjadi anggota Sanhedrin itu. Di sini katakan yang pertama, mereka adalah imam-imam kepala, dan ada imam besar yang berkuasa, kemudian pemimpin imam besar, dan anggota keluarga imam besar. Jadi inilah kelompok yang pertama. Dan sebagian besar ini, mereka ini berasal dari orang-orang kaum Saduki. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Kemudian kelompok yang kedua adalah ahli-ahli Taurat, dan sebagian besar ini adalah berasal dari orang-orang Farisi. Dan sementara kelompok yang ketiga, mereka adalah tua-tua yang merupakan perwakilan dari keluarga bangsawan kepala. Jadi dari 71 orang itu, jadi ada 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok itu setelah dijumlahkan, maka mereka berjumlah 71 anggota. Dan Nikodemus ini adalah salah satu orang yang masuk menjadi anggota Sanhedrin. Tentunya dia bukan orang biasa. Dia pasti orang yang kaya, orang yang pintar, kemudian orang yang ternama, terhormat di zaman itu, sehingga sangat sulit bagi orang-orang seperti ini untuk menerima Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka, pengetahuan mereka, kemudian kedudukan mereka, itu mungkin jauh lebih besar daripada yang lainnya. Karena mereka menganggap bahwa mereka sudah memiliki segala sesuatunya. Tetapi kalau kita baca di dalam buku Alfa dan Omega, saya baca tentang seorang bernama Nikodemus. Buku itu katakan pada saat kejadian di Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13, pada saat Yesus menyucikan bait suci, pada saat Yesus mengusir semua orang yang berdagang, orang yang menukarkan uang di bait suci itu, maka seorang yang bernama Nikodemus ini dari jarak jauh dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus, katanya. Dia hanya melihat apa yang dilakukan Yesus. Dia terpesona dengan karisma Yesus. Dan dia merasa jangan-jangan ini adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan. Jangan-jangan ini Kristus. Sehingga kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga, Nikodemus itu keluar di tengah malam pada saat semua orang sudah tidur, karena dia takut jangan sampai ada orang yang menyaksikan dia sebagai tokoh agama datang ke Yesus, sehingga dia harus pergi pada malam pada saat semua orang sudah tertidur saat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Nikodemus ini bertemu dengan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, bukan oleh sesuatu, ya, maksudnya disampaikan orang lain, tapi karena dia menyaksikan sendiri siapa itu Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus, ya, sehingga kemudian dia datang, dan kemudian ya memang pertama tujuannya adalah berdebat untuk mengetahui siapa itu Yesus. Tetapi pada saat Yesus katakan tentang hal-hal yang rohani, maka pada akhirnya Nikodemus itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias ataupun Kristus yang sedang mereka nanti-nantikan. Sehingga pelajaran sekolah sahabat kita katakan, Nikodemus, tokoh agama itu, pada akhirnya menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Saya mau katakan sulit bagi seseorang seperti Nikodemus, tapi karena dia tahu Yesus lebih besar dari segala sesuatu, maka dia tinggalkan. Jadi kalau saya aplikasinya adalah, kalau kita bertemu dengan sesuatu yang berharga, yaitu Yesus, kita harus meninggalkan sesuatu yang penghalang-penghalang kita di dunia ini, ya, yang menghambat kita bertemu dengan Tuhan. Nikodemus contoh, dia meninggalkan segala sesuatu, dan kemudian dia datang kepada Yesus, karena baginya Yesus jauh lebih berharga daripada pangkat, harta, kedudukan, dan segala sesuatu yang ia miliki. Ini mungkin satu pelajaran yang bisa kita angkat dari seorang yang bernama Nikodemus ini. Ya, ajaib memang bagaimana cara-cara Yesus bertemu dengan kita dan juga memperkenalkan dirinya kepada kita, seperti yang dia tunjukkan kepada Nikodemus. Menarik, Pendeta Sony, untuk kita melihat tadi tanggapan dari Pendeta Rio Sitopu, bagaimana walaupun Nikodemus adalah seorang Yahudi dari lahir, gitu ya, memiliki keuntungan untuk mengetahui Mesias itu siapa dan janjinya seperti apa, tapi tetap saja ada ketidaktahuan rohani di dalam dirinya. Dia tidak sempurna dalam imannya dia kepada Allah yang disembah.
Bagaimana ini akhirnya menjadi nasihat dan juga teguran kepada kita yang sudah mengenal Yesus, kita mengaku mengenal Yesus dan juga mengenal kebenaran gitu ya. Tapi tetap saja ada kecenderungan ketidaktahuan rohani yang mungkin membuat kita jadi sombong secara rohani begitu ya, seperti orang-orang Farisi pada saat itu. Silakan Pendeta Sadi. Baik, sama seperti yang Ivy katakan, kita selalu mengaku kenal Yesus. Tapi kenal ini dibagi dalam beberapa bagian. Kenal dalam arti apa? Menggunakan kamus besar, kenal dalam arti teologis, atau kenal dalam arti the intimacy relationship. Itu berbeda. Contoh Pastor Rio misalnya. Kalau Pastor Rio, kalau saya tanya kapan Ivy ulang tahun, tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kalau saya, kapan istrinya Pastor Rio ulang tahun? Kapan Pastor? Contoh, coba kapan Pastor Rio? Tanggal berapa? 16 Desember, Pendeta. Nah, 16 bedanya Desember. kenapa? Oke, sekarang saya tanya lagi. Pastor Rio kenal Ivy nggak? Saya kenal. Kenal, kenal. Nah, itu saya katakan tadi. Nah, banyak manusia beranggap saya kenal dia. Nah, lalu Nikodemus, coba para pemirsa lihat ayat hafalan. Ini jawabannya kepada Nikodemus ini. Ivy boleh baca ayat hafalan, Ivy? Ya, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ini jawaban Yesus kepada Nikodemus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali. Oh, loh, kenapa itu yang ditanya? Rupanya ketika para bisa baca ayat 2, pertanyaan Nikodemus adalah, apa yang aku lakukan supaya aku selamat? Ketika KKR, maka ini merupakan ayat inti pembahasan mengenai baptisan. Tapi dalam konteks ini kita tidak bahas mengenai baptisan. Tapi kita bahas mengenai kesaksian Nikodemus. Coba Ivy, kenapa sampai malam-malam, tengah malam dia datang? Benar, dia adalah anggota Sanhedrin. Seorang Farisi. Ingat, saya sudah pernah terangkan di sekolah sahabat ini, Farisi dan Saduki itu dua kelompok yang sama-sama punya kursi di MPR dan DPR di Yahudi, tapi berbeda apa? Berbeda fokus. Secara doktrinal saya tulis di sini kalau orang Farisi menekankan bait suci sebagai pusat dari hukum Taurat, orang Saduki sebaliknya, bait suci hanya sebagian dari hukum Taurat. Bait Farisi percaya kepada malaikat, Saduki tidak percaya. Farisi merupakan golongan menengah ke bawah, Saduki merupakan golongan menengah ke atas dalam kursi-kursi ya. Tapi kita tidak arah ke sana. Karena Ivy tadi mengatakan ketidaktahuan rohani, maka inilah inisiatif Nikodemus untuk mengetahui hal tersebut. Dan saya bisa katakan, Alkitab katakan bahwa Tuhan sangat dalam. Coba, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Yesus menjawab, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya tahu itu Pastor Rio, itu Ivy tahu itu jawabannya sekarang. Kenapa Pastor Rio, Ivy? Karena kita sudah belajar. Ini sudah kalau istilahnya Alkitab dikanonkan. Jadi gini Ivy, Pastor Rio, itu Alkitab itu sudah dikanonkan. Sama seperti kita, banyak doktrin tapi gereja Advent percaya 24 doktrin, itu sudah dikanonkan. Nah ini yang matangnya gitu loh, ini yang matangnya. Maaf kata, lu tinggal makan. Hanya itu sebenarnya. Ini yang lu tinggal makan aja. Tapi ketika tiba pada diri mereka, untuk lebih jelas, mungkin Ivy baca sekali lagi pelan-pelan dua paragraf terakhir dua-duanya. Ya. Yesus kemudian mengkonfrontasi Nikodemus dengan ketidaktahuan rohaninya sendiri. "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Bagaimana mungkin engkau seorang guru yang ditinggikan tidak mengetahui hal ini?" Teguran ini pasti sangat mengejutkan. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Nikodemus kepada Yesus, Nikodemus kemudian memihak kepada para pengikut Yesus. Lalu baca terakhir Ivy, di bawah yang warna hitam. Apakah artinya dilahirkan kembali? Dan mengapa Yesus memberikan penekanan pada hal ini? Nah, dulu ketika Yohanes Pembaptis dibahas, maka intinya kepada pertanyaan ini, dilahirkan kembali. Ketika Yesus datang ke Yohanes Pembaptis, intinya juga dilahirkan kembali. Ketika sekolah sahabat ini ditulis oleh dua pengarang, dua teologi, mengarah kepada ayat ini lagi. Apa dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali adalah memulai suatu kehidupan yang baru. Dalam konteks Kristen sekarang ini dikenal dengan nama baptisan.
Tapi apakah Nikodemus tahu akan hal itu? Dia tahu akhirnya. Singkat satu lagi. Satu lagi saya mungkin Nikodemus merupakan perwakilan, tadi sudah terangkan mungkin Pak Suryo, dari orang Farisi atau orang Saduki atau orang Sanhedrin yang tidak oppose kepada Yesus. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Sehingga mereka tertarik untuk mengetahui lebih dalam. Sama seperti sekarang, oke, voting di sebuah komite setuju A. Walaupun tidak semuanya setuju hal tersebut. Tapi karena sudah semua komite mengatakan setuju A, ya terpaksa dia ikut. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk menambah pendalaman kita dalam topik ini, saya mau arahkan perhatian kita kepada pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 di hari Jumat. Yohanes Pembaptis sempat ragu-ragu juga. Jadi bagaimana kita belajar untuk memiliki iman yang teguh seperti Yohanes Pembaptis? Lalu Nikodemus, dia banyak pengetahuan tapi bodoh juga secara rohani. Bagaimana kita belajar dari Nikodemus dalam hal ini juga? Baik, untuk menyimpulkan semua yang sudah kita pelajari dan juga diskusikan selama pekan ini, balik kepada judul kita, saksi-saksi mengenai Kristus. Kita sebagai saksinya sekarang, apa yang mau jadi poin yang ditekankan dalam pelajaran ini bagi kita sekarang? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Sebagai kesimpulan, Anda adalah saksi-saksi tersebut. Saya adalah saksi tersebut. Dan Yohanes modern, Nathanael modern, Filipus modern, Andreas modern adalah saya dan saudara. Hanya masalahnya adalah ketika Anda menyaksikan Yesus, dari kacamata mana kita menyaksikannya? Kacamata imankah? Atau dari kacamata logika berpikir atau common sense kita? Dari apakah kita menyatakan itu oleh karena kedekatan kita dengannya atau hubungan personal kita dengannya atau dari bayangan kita mengenai sebuah tokoh? Tapi intinya lah ada saksi tersebut. Terima kasih. Silakan Pendeta Rio dengan kesimpulannya. Saya melihat pelajaran sekolah sahabat kita ini, yang pertama adalah kita ini adalah juga saksi-saksi iman itu juga. Jadi sebagaimana murid-murid kita juga sekarang menjadi saksi-saksi hidup seperti apa Yesus itu sebenarnya. Hidup kita harus menunjukkan siapa itu Yesus, itu yang pertama. Kemudian kalau saya lihat yang kedua adalah bahwa contoh dari Nikodemus, dia menyelidiki kitab suci bukan untuk menjadi alat untuk berdebat atau berdiskusi, tetapi dia belajar firman Tuhan itu supaya memiliki kehidupan yang lebih baik dan hidup yang baru. Jadi pada saat kita mempelajari Alkitab, bukan melihat orang lain, tetapi melihat diri kita, bagaimana perubahan diri kita dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi di mana saja kita berada. Terima kasih Ivy, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih para pendeta sekalian untuk kesimpulan dan juga semangatnya, dorongannya bagi kita sekalian. Kita akan menghargai satu pertanyaan yang telah masuk, jadi mari kita tanggapi bersama sebelum kita akan mengakhiri kebersamaan kita. Satu pertanyaan dari Leong Tumbal, saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang. Beliau menanyakan, bagaimana ataupun mengapa sampai sekarang ini banyak orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, begitu ya. Mereka mempercayai Yesus sebagai guru yang baik, tapi tidak sebagai Tuhan. Walaupun secara pribadi, Bapak Leong Tumbal sudah menjelaskannya berulang-ulang. Boleh tanggapannya, Pendeta? Oke, terima kasih. Ketika pertanyaan disampaikan, tapi ada satu denominasi, satu agama yang mempersempit skop ini. Kalau tidak ada kata ini, maka kita tidak akan bisa, akan bias. Kenapa? Setiap agama meyakini siapa itu Tuhan. Oke. Dan kalau seandainya kita masukkan tadi ke berbagai agama, maka ini bilang bias itu adalah ada beberapa agama yang tidak percaya. Tapi ketika disebutkan satu nama, maka saya ingin katakan di sini, saya tadi tulis saudaraku, kenapa mereka tidak menganggap Yesus Allah? Itu adalah karena bagi mereka, mohon maaf saya disebutkan pertanyaan namanya ya, saksi, kita bicara mengenai saksi Kristus. Tapi pertanyaan ini apa? Kenapa sampai sekarang saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah? Ketika kita melihat terminologi kata saksi Yehova, maka mereka mengarah kepada Yehova. Saya mau katakan saudaraku, Yehova, Yahweh itu, saya pernah katakan di sini kemarin ya, Ivy ya, perjalanan minggu lalu ya. Itu untuk orang Israel sangat sulit mengucapkan Allah, Adonai, Elohim itu sulit. Sehingga muncul kata Yahweh. Sebenarnya itu Yahweh dalam bahasa Ibrani itu tarikan nafas. Seperti ini. Contohnya saya perhatikan pada saya, Yahweh. Artinya tidak bisa disebut, tidak bisa divokalkan karena saking sucinya dia. Nah, sehingga kenapa mereka percaya? Konsep mereka lah bahwa Yesus hanya apa?
diciptakan hanya makhluk, maka dia bukan Tuhan. Itu kalau dari sisi mereka. Dan menurut mereka lagi, saya akan baca di sini, saksi Yehova memiliki cara pandang tersendiri tentang Tuhan. Bagi mereka hanya ada satu Tuhan, yaitu Yehova atau Yahweh. Yesus bukanlah Tuhan atau penebus dosa manusia, mereka Yesus hanya ciptaan dan hanya menebus dosa Adam saja. Nah, itulah. Tapi ketika kita bicara mengenai konteks Christianity, kita harus mengetahui bahwa Christianity itu percaya kepada Trinitas, ya. Allah Bapa, Anak, dan Roh, ya. Dan Kristen sangat percaya dengan keesaan Allah. Bagaimana, kenapa sampai adalah Bapa, Anak, dan Roh? Nanti kita terangkan kembali. Tapi intinya adalah Yahweh tidak mengakui Yesus sebagai Allah karena dia juga diciptakan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Semoga bisa memuaskan yang menanyakan. Dan bagi para pemirsa, kami terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan dicantumkan di kolom komen dari video di YouTube kami. Baik, kita akan menutup segala perbincangan kita dengan doa. Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Rius Tepu, Iveta Inarai, Daniel Huta Barat, di belakang layar, untuk boleh meng-create atau menjalankan acara ini. Berkati juga seluruh pemirsa yang mendengar, melihat, menyaksikan acara ini. Biarlah berkat Tuhan berlaku bagi mereka, dan jadikan mereka Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus, yang mengumandangkan Kristus dalam setiap sendi kehidupan mereka, dalam setiap langkah hidup mereka, dalam setiap suara yang mereka tampilkan, sehingga Kristus akan menjadi tampilan dari kehidupan mereka. Berkat juga mereka Tuhan yang mempunyai masalah, problema, pergumulan hidup. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian mereka dan Engkau lawat dia. Terima kasih Bapak oleh karena berkat Tuhan berlaku bagi kami dan semua pemirsa yang memberikan atensi untuk acara ini. Dengarkan doa kami, kalau bisa berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Rius Tepu dan juga Pendeta Sony Situmorang. Tetap semangat di dalam pelayanannya. Dan bagi para pemirsa sekalian, mari kita terus pelajari pelajaran Sekolah Sabat dari pekan ke pekan. Saya percaya dengan iman, tabir-tabir akan terbuka dan pengenalan kita kepada Yesus akan semakin lengkap lagi. Menjadi kepujian bagi kita dan juga keteguhan iman di dalam kehidupan kita. Sampai kita bertemu lagi di pekan depan. Tuhan memberkati kita sekalian.